ini yang akan kita bahas. Anakumullah, seorang sahabat namanya Abdullah bin Huzafa As-Sahmi. Ya, Abdullah bin Huzafa As-Sahmi. Yang saya kasih title-nya, pernah bertemu Raja Romawi dan Persia. Saya belum menemukan sahabat Nabi lain, mungkin ada, tapi yang terdata dan tercatat yang saya temukan itu baru sahabat Nabi ini. Maka bisa disebut dia satu-satunya sahabat Nabi yang pernah bertemu dua raja besar, Raja Romawi dan Raja Persia. Dia ketemu Raja Persia dulu, kemudian di masa pemerintahan Umar dia ketemu dengan Raja Romawi. Ini jarang, ya. Jadi jarang sekali sahabat Nabi yang punya kesempatan seperti ini. Nah, di antara yang jarang itu adalah seorang sahabat Nabi ini, namanya Abdullah bin Huzafa As-Sahmi. Ya. Nah, siapakah sahabat Nabi ini? Ya, kita akan coba berkenalan dengan beliau. Ya, Abdullah bin Huzafa As-Sahmi. Ya, As-Sahmi ini sebuah kabilah besar yang masih turunan Quraisy. Ya, jadi kalau Quraisy itu pohon gitu kira-kira, maka di bawahnya ada cabang-cabang. Ya, seperti di Indonesia lah. Kita Indonesia, ya, maka di bawahnya ada marga-marga, ada Sunda, ada Jawa, ada Padang, ada Palembang, Makassar. Nah, jadi kalau Quraisy itu pohon besarnya, maka di bawahnya ada cabang-cabang. Di antara adalah Bani Saham, As-Sahmi. Kalau saya tidak salah ingat, Amr ibn al-As, nanti dicek lagi, sepertinya dari kabilah Bani Saham ini. Nah, jadi Bani Saham ini jamaah terkenal dengan kemampuan diplomasinya. Nah, jadi wajar kalau kemudian baginda Rasul mengutus Abdullah bin Huzafa dari kabilah Bani Saham ini, yang memang kabilahnya itu terkenal dengan kemampuan diplomasi. Seperti kita juga gitu kan, Padang kan pandai dagang gitu kira-kira ya. Jadi mereka yang tinggal di pesisir ya, itu rata-rata keberaniannya untuk merantau ya, itu lebih besar daripada mereka yang tinggal di daerah perbukitan dan pegunungan. Nah, jadi masing-masing marga, ya, kabilah punya karakter. Kabilah Bani Makhzum, ya, kabilahnya Abu Jahal itu terkenal dengan kemampuan militernya, gitu kira-kira ya. Maka keluarlah Khalid bin Walid. Ini kabilah Bani Saham. Jadi Abdullah bin Huzafa As-Sahmi ini dari kabilah Bani Saham yang masih berdarah Quraisy. Abdullah bin Huzafa bin Qais bin Adi bin Sa'ad As-Sahmi Al-Quraisy. Dia berkebangsaan Quraisy. Ibunya ya Tamimah binti Harth dari Bani Harith, ya, juga dari kabilah terhormat Quraisy, ya. Nah, sahabat Nabi ini termasuk minas sabiqin al-awwalina fil Islam, termasuk orang-orang yang masuk Islam di awal-awal dan sempat ya diizinkan oleh baginda Rasul untuk membersamai kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah. Kita pernah tuturkan ada beberapa sahabat Nabi yang diizinkan oleh Nabi untuk hijrah ke Habasyah. Ada dua gelombang. Gelombang pertama dipimpin oleh Utsman bin Affan, ya. Kemudian setahun kemudian berangkat lagi gelombang yang kedua yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Nah, beliau ya, Abdullah bin Huzafa As-Sahmi ini ya, termasuk orang yang hijrah ke Habasyah. Karena itu tidak heran kalau kemudian orang-orang seperti ini dijuluki dengan Dzu Hijratain, ya. Orang yang pernah hijrah dua kali. Hijrah ke Habasyah Ethiopia dan hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sini? Alhamdulillah bahwa Abdullah bin Huzafa As-Sahmi ini minas sabiqinil awwalin, termasuk orang-orang yang masuk Islam di awal-awal, dan Allah Subhanahu wa taala menjamin mereka yang masuk Islam pada awal-awal dakwah ini bil jannah. Ya, dalam surat At-Taubah ayat 100 Allah berfirman, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar. As-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang masuk Islam di awal-awal, minal muhajirin wal ansar, baik dari kalangan muhajirin ataupun ansar, ya, dari kalangan muhajirin Madinah ataupun ansar dari kalangan muhajirin di Makkah ataupun ansar di Madinah, ya. Dan orang-orang yang mengikuti mereka ini Allah janjikan dua hal. Pertama, radhiyallahu anhum wa radwan, Allah meridhai mereka dan mereka pun ridho kepada Allah.
ya. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar, dan Allah pun menjanjikan kepada mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, karena itu sepakat para ulama, mereka yang masuk Islam di awal-awal dakwah dan di antara adalah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ini ya, min ahlil jannah. Ada bahkan yang namanya disebutkan, tapi ada juga yang enggak. Ya, yang disebutkan misalnya khususnya Abu Bakar, Umar, Utsman. Pernah kita bahas ada 10 sahabat dijamin surga dan ada teksnya. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Thalha fil jannah. Jadi ada 10 sahabat dan mereka ini dikenal dengan al-mubasysyaruna bil jannah. Al-asyara al-mubasysyaruna bil jannah. 10 sahabat yang jamin surga ya. Saya kemungkinan insyaallah bulan Februari ya, akan melaunching bukunya mengenal 101 sahabat Nabi. Ya, ini cetak ulang sebenarnya dan sedang dalam tahap finishing hari ini. Mungkin pekan-pekan depan segera akan layout dan awal Februari akan cetak insyaallah. Mohon doanya ya. Beliau hijrah ke Madinah Al-Munawwarah dan para ulama berbeda pendapat ya, apakah dia pernah ikut perang Badar atau tidak. Ya, walaupun di awal-awal masuk Islam, tapi ada beberapa orang sahabat Nabi yang tidak sempat ikut perang Badar. Karena perang Badar ini kan awalnya bukan untuk perang. Ya, untuk pencegat kafilah dagang Quraisy ya, sehingga tidak semua sahabat Nabi berkesempatan untuk ikut, hanya 313 orang ya. Nah jadi bisa jadi Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ini tidak termasuk di antara mereka, tetapi pada peristiwa-peristiwa besar berikutnya, perang Uhud, Khandaq, Hudaybiyah, kemudian apa lagi ya, Khaybar, Mu'tah, dan sampai kemudian perang Tabuk ya, dia tidak pernah absen. Ini juga pelajaran bagi kita. Apa itu? Sertakan diri kita dalam peristiwa-peristiwa bersejarah. Jadi kita jangan hanya jadi penonton, tapi kita juga harus ya, terlibat dalam peristiwa-peristiwa besar tersebut. Jangan sampai peristiwa berlangsung kemudian kita bengong gitu ya. Enggak. Saya suka sampaikan bahwa kalau Anda pengen dapat pahala gitu kan, terlibat, ikut gitu ya. Kalau jadi penonton ya nggak dapat. Ini kayak sebuah permainan. Jadi kalau kita pengen menang ya ikut, tapi kalau jadi penonton ya nggak akan ikut, nggak akan dapat, nggak akan menang. Para pemenang adalah para pemain ya. Jadi libatkan diri Anda dalam peristiwa-peristiwa besar, kebaikan-kebaikan, proyek-proyek kebaikan ya. Nah, karena itu dia ikut Uhud ya, perang Uhud yang terkenal itu, perang Khandaq. Jadi dia nggak absen ya, nggak stay at home ya. Kalau sekarang stay at home malah bagus, tapi dalam kondisi normal nggak, kita terlibat dalam arti apa? Terlibat dalam proyek-proyek kebaikan. Jadi kalau ada orang yang mengajak, oh ini ada lahan, ini contoh saja ya, kita pengen bebaskan untuk program tahfiz Quran, kita ikut. Ya. Ikut bisa jadi nyumbang atau memberikan fasilitas kepada orang lain untuk nyumbang. Nah, saya beberapa waktu ya dengan teman-teman bebaskan 400 meter lahan tanah 412. Dan alhamdulillah saya paling nyumbangnya 1 juta doang gitu kan, tapi saya ajak teman-teman lain dan akhirnya terkumpul uang 300 juta. Nah, belakangan ya bahkan masih berlangsung sekarang ya, membebaskan gedung ya, lagi-lagi untuk pengembangan tahfiz Quran sama, dan alhamdulillah ya, kemarin ada yang sampai infak ya 250 juta. Jadi kalau personally ya, kalau pribadi mungkin menginfak sebesar itu sulit, tapi ketika kita memfasilitasi orang ya untuk berbuat kebaikan, ini juga merupakan kebaikan ya. Oke, baik. Nah ini poinnya. Alhamdulillah, kita masuk ke tema utama kita. Perang Badar terjadi, perang Uhud berlangsung, perang Khandaq. Pada tahun ke-6 Hijriah terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Bagi para jamaah yang pernah dan sering mengikuti kajian-kajian saya, atau mungkin bisa searching kajian ini di YouTube ya, jadi baik di akun Gerakan Peduli Dakwah atau di akun saya secara pribadi ya, Happy Andi Bastoni Channel. Kita pernah bahas tentang perjanjian Hudaybiyah ini. Di antara isinya adalah siapapun ya pada masa perjanjian ini boleh berkoalisi dengan kaum muslimin atau kafir Quraisy. Itu klausul perjanjian ya, di mana gencatan senjata selama 10 tahun. Nah, peluang emas ini dimanfaatkan dengan sangat baik oleh baginda Rasul ya, untuk mengajak orang berkoalisi dengannya. Ini bahasa politiknya berkoalisi, tapi bahasa dakwanya adalah mengajak orang untuk bergabung dengan kafilah dakwah ini, dengan Islam. Nah, salah satu langkah konkret baginda Rasul
adalah mendeklarasikan Islam ke seantero dunia. Maka saya sampaikan tadi, andai Nabi hidup di zaman now, ya, maka beliau akan melaunching, akan mendeklarasikan dakwah itu lewat channel-channel media sosial. Tapi karena waktu itu tidak ada fasilitas seperti ini, maka yang ada adalah ya, dengan cara mengirimkan surat kepada para raja. Dikirimlah ya 8 utusan. Ya. Nah, di antara utusan itu adalah Abdullah bin Hudzafah Sahmi. Ya. Kalau yang lainnya ada yang diutus ke Romawi, yang diutus ke mana misalnya Mesir, ya. Nah, Abdullah bin Hudzafah Sahmi ini, rahimakumullah, diutus oleh baginda Rasulullah SAW ke Persia. Kita mengenal, ya, ini Persia itu termasuk satu di antara dua kerajaan besar pada waktu itu, ya, Romawi dan Persia. Nah, Abdullah bin Hudzafah Sahmi ini diutus ke Raja Persia, ya, Abrewis di daerah Madain. Madain itu terletak di daerah Iran hari ini. Ya. Ada riwayat mengatakan perjalanan dari Madinah menuju ke Madain ini jamaah itu ditempuh lebih dari sebulan. Bahkan ada mengatakan riwayat 2 bulan. Jadi kita bayangin seorang diri Abdullah bin Hudzafah ini berangkat dari Madinah, ya, menuju ke Madain, pusat ya, kekuasaan Persia. Sebagai tambahan bahwa Rasulullah itu pernah berdoa, ya, agar mereka ya, bisa menaklukkan Madain ini, ya, agar bisa menaklukkan Madain dalam perang Khandaq itu, kata Rasulullah SAW, ya, kita akan menaklukkan Syam, kata Rasul, ini simbol Romawi, kemudian akan menaklukkan Madain dan akan menaklukkan Yaman. Nah, ini nubuat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka diutuslah Abdullah bin Hudzafah Sahmi ini membawa surat Rasulullah SAW, dan risikonya sangat-sangat tinggi, ya, bisa kembali dan bisa tidak. Perjalanan yang panjang, berbahaya, seorang diri bisa dirampok dan dibunuh, seorang diri bisa dimangsa binatang buas, bahkan ketika sampai di lokasi tidak mustahil dia akan dibunuh gitu kan oleh raja yang mereka temui. Nah, Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ini mengambil risiko itu, menerima perintah dari Rasulullah dan berangkatlah beliau ke Persia. Nah, singkat cerita, tibalah dia di kota Madain dan menghadap raja Persia pada waktu itu, Abrewis namanya, dan dia tidak bisa berbahasa Arab, dan surat baginda Rasul itu ya, dengan bahasa Arab, dan diserahkanlah surat ini kepada raja Persia, oleh raja Persia diserahkan kepada stafnya yang bisa berbahasa Arab, dan kemudian dibacakan. Ya, kemudian dibacakan. Isinya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ila Kisra azimi Faris. Ya. Begitu paragraf pertama surat ini dibaca, ya, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Rasulillah, dari Muhammad Rasulullah. Persia waktu itu merupakan kerajaan yang sangat besar di samping kerajaan Romawi, ya, dan dia tidak kenal dengan orang yang namanya Muhammad SAW ini. Bahkan bayangan dia adalah ini orang anak gurun gitu ya, padang pasir Mekah yang tidak punya kedudukan dan wibawa apa-apa. Maka ketika baginda Rasul mengirimkan surat kepadanya dan kemudian membuat kalimat min Muhammadin Rasulillah, dari Muhammad Rasulullah, ego raja Persia ini keluar, kesombongannya menggelegak, dan kemudian dia bangkit marah, emosi. Mengapa? Karena orang ini menulis surat kepadaku, katanya, dan mendahulukan namanya min Muhammadin kemudian ila azimi Faris. Ya, dia murka, dibentak Abdullah bin Hudzafah Sahmi ini. Dan dalam riwayat berikutnya dikatakan dia merobek-robek surat Rasulullah SAW. Ya, surat Rasulullah SAW ini dirobek-robek. Ya, ada yang mengatakan dirobek 8, ada yang mengatakan dirobek menjadi 4 gitu ya. Dirobek-robek oleh beliau dan dia pun murka. Maka ya, melihat kondisi demikian, Abdullah bin Hudzafah Sahmi ini ya segera keluar dari sana dan
Dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya jika bertahan. Dan ternyata setelah tidak lama kemudian Raja Romawi ini kemurkaannya, Raja Persia ini kemurkaannya mereda dan dia menyuruh pengawal untuk memanggil Abdullah bin Hudzafah Sahmi lagi. Tapi ternyata Abdullah bin Hudzafah sudah tidak ada di tempat. Beliau sudah kembali ke Makkah, kembali di Al-Munawwarah. Dan akhirnya Kisra Romawi, Raja Persia ini menyuruh wakilnya Bazan yang ada di Yaman untuk mengirimkan dua orang utusan ke Madinah, ke Madinah Al-Munawwarah menyusul Abdullah bin Hudzafah Sahmi. Nah, Bazan mengutus dua laki-laki pilihannya untuk menemui Rasul Islam dan menyampaikan surat yang berisi agar Rasulullah membiarkan orang tersebut membawa Abdullah ke kerajaannya lagi. Nah, sementara Abdullah bin Hudzafah Sahmi setelah pulang dari Makkah, dari Persia, segera kembali ke Madinah Al-Munawwarah dan menghadap Rasulullah SAW dan menceritakan masalahnya. Termasuk diantaranya ketika Raja Persia ini merobek-robek surat Rasulullah SAW. Ini penghinaan luar biasa. Maka spontan baginda Rasul mengatakan, Mazzakahullahu mulka. Mazzakahullahu mulka. Semoga Allah merobek-robek kerajaannya. Dan nanti kita akan ketemukan bukti bagaimana Allah merobek-robek kerajaan Persia ini. Sementara dua utusan Kisra tadi tiba di Taif, dan ia menjumpai para pedagang yang ada di sana dan mereka pun menunjukkan arah di mana mereka menemukan Muhammad SAW. Maka ia sekarang selanjutnya mereka memberikan kabar, menceritakan balik gitu kan tentang Rasulullah SAW. Dan orang-orang Quraisy sendiri, penduduk Makkah, merasa bergembira karena mereka menganggap bahwa utusan Persia tersebut merupakan ancaman bagi Rasulullah SAW. Nah, dua utusan tersebut kemudian melanjutkan perjalanan ke Madinah Al-Munawwarah dan memberikan surat Bazan. Jadi bukan surat Kisra langsung tapi surat dari Bazan yang berkuasa di daerah Yaman, dan berkata, Maharaja Kisra menulis surat kepada raja kami, kata dia, Bazan, untuk menjemput kembali orang yang engkau utus. Kata mereka kepada Rasulullah SAW. Dan kami datang untuk menjemputnya. Jika engkau mengizinkan, maka Kisra Persia mengucapkan terima kasih kepadamu dan membatalkan niatnya untuk menyerang Rasulullah. Jika engkau enggan, tidak mengizinkan, maka sebagaimana engkau ketahui kekuatannya akan memusnahkannya. Maka Rasulullah SAW tersenyum. Sekarang kata Rasulullah SAW kepada dua utusan ini, pulanglah, istirahatlah kalian berdua dan besok kembali ke kemari. Maka mereka disiapkan rumah agar istirahat. Dan ini cara Rasulullah jemaah menghormati utusan. Dan begitulah ada dalam Islam. Di antara orang yang harus kita hormati, apapun kondisinya, adalah utusan, delegasi. Kita dilarang menyakiti, membuli, bahkan tidak boleh membunuh utusan, itu haram, nggak boleh. Walaupun dia mencaci maki kita, enggak. Utusan itu harus dihormati. Bahkan membunuh utusan adalah pelanggaran HAM. Begitu kira-kira, ya nggak boleh. Umar bin Khattab itu setiap kali ada utusan dari Persia atau Romawi, beliau selalu mengatakan, setelah selesai menjalankan misinya, Umar mengatakan, antarkan utusan ini ila aqsal Madinah, ke tempat yang paling jauh dari Madinah, artinya sampai keluar Madinah, dan pastikan dia aman. Pastikan dia aman. Nah, keesokan harinya utusan ini kembali menghadap baginda Rasulullah SAW, dan kemudian Nabi berkata, kalian berdua, kata Rasulullah, tidak akan pernah bertemu kembali dengan Kisra Persia, dengan Raja Persia. Allah akan membunuhnya. Disebutkan oleh Rasul pada malam ini, bulan ini, dan dijelaskan dengan detail oleh Rasulullah. Anaknya Syirawi yang akan memberontak dan akan membunuhnya. Ini ucapan Rasulullah dan kedua utusan ini menghadap baginda Rasulullah dengan wajah yang sangat heran, dan kemudian mereka mengatakan, ya Muhammad, apa engkau sadar dengan apa yang engkau ucapkan? Dan kami akan mengadukan kepadamu, kata dia, tentang ucapan engkau ini kepada penguasa kami Bazan di daerah Yaman. Bazan ini penguasa Yaman yang merupakan perpanjangan tangan dari Persia. Rasulullah mengatakan, silakan katakan kepadanya, dan agamaku akan tersebar sampai di kerajaan Persia. Dan engkau, jika engkau masuk Islam, akan menjadikan
jika engkau masuk Islam, aku akan menjadikanmu raja bagi kaummu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada utusan ini. Maka kedua utusan itu kemudian pergi, izin dari Rasulullah, dan langsung kembali ke Yaman menemui atasan mereka Bazan dan menceritakan apa yang telah terjadi. Maka Bazan berkata, jika benar apa yang kalian katakan, berarti dia benar adalah seorang nabi. Jika tidak, maka kita akan lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan tidak lama setelah itu, datanglah utusan, atau belum lama mereka bersama Bazan itu, datanglah surat dari dari Persia yang dikirim oleh Shirawayh. Ini adalah keluarga, ada mengatakan anak dari Raja Persia, Ebrewis tadi, dan dalam suratnya itu dia mengatakan, aku telah membunuh Kisra untuk membalaskan dendam kaum kami. Dia telah membunuh orang yang kami muliakan, menawan para wanita, dan merampas harta-harta. Jika surat ini datang ke tanganmu, maka aku sekarang adalah raja kalian. Setelah membaca surat tersebut, Bazan membuangnya dan kemudian menyatakan diri masuk Islam. Mengapa? Karena nubuat baginda Rasulullah SAW menemukan kenyataan. Jadi ini luar biasa, dan Nabi mengatakan bahwa mazzaqahullahu mulka, Allah telah merobek-robek kerajaannya, dan betul, pelan tapi pasti setelah itu kekuasaan Persia ini terus melorot, dilanda konflik internal yang berkepanjangan, dan puncaknya pada tahun 14 Hijriah, masuk tahun ke-15 Hijriah, terjadilah perang antara kaum muslimin dengan kerajaan Persia ini yang dikenal dengan perang Qadisiyah yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam perang yang jumlah kaum muslimin hanya sekitar 41.000 orang, jumlah pasukan Persia tidak kurang dari 250.000 tentara, dipimpin panglima terkenal mereka, Rustum namanya, Panglima Rustum, panglima bermahkota gitu kan. 3 hari mereka berperang, dan atas izin Allah kaum muslimin bisa meluluh lantakkan pasukan Persia. Ribuan di antara mereka tewas, sebagian kemudian ditawan. Nah, di antara tawanan itu ada namanya Abu Lu'lu al-Fairuz yang belakangan menjadi tokoh yang membunuh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada tahun 23 Hijriah. Tapi setelah itu akhirnya Persia ini runtuh, kota Madain yang megah, luar biasa itu berhasil jatuh ke tangan kaum muslimin, dan mereka mendapatkan harta rampasan yang sangat banyak, luar biasa. Dan di antara harta rampasan itu ada selengkap pakaian Persia, kostum Raja Persia yang kemudian dibawa ke Madinah Al-Munawwarah dan dipakai oleh Suraqah bin Malik Al-Mudliji, seorang laki-laki tua yang dulu pernah ingin membunuh Rasulullah dalam peristiwa hijrah, tapi dijanjikan oleh Rasul bahwa dia akan mengenakan pakaian kerajaan Persia, dan itulah saat. Nah, jadi nubuat baginda Rasulullah menjelma nyata bagaimana kerajaan Persia ini runtuh, gitu ya. Kemudian berikutnya, kalau tadi pertemuan Abdullah bin Huzaifah Sahmi ini dengan Raja Persia, nah sekarang kita akan bicara kisah pertemuan Abu Huzaifah bin As-Sahmi dengan Kaisar Romawi. Di tahun 19 Hijriah, di masa pemerintahan Umar bin Khattab itu memerintah dari tahun 13 sampai tahun 23, jadi 10 tahun. Umar bin Khattab mengirimkan pasukan dalam sebuah delegasi perang untuk memerangi pasukan Romawi di perbatasan wilayah Syam. Nah, di antara pasukannya yang ikut itu adalah Abdullah bin Huzaifah Sahmi. Dia masih hidup. Kaisar Agung atau Raja Romawi pada waktu itu mengetahui kedatangan kaum muslimin, maka dia segera mengerahkan pasukan yang besar, dan akhirnya pasukan ini berhasil mendesak kaum muslimin dan bahkan menawan sebagian dari mereka. Di antara para tawanan perang itu adalah Abdullah bin Huzaifah Sahmi. Jadi Abdullah bin Huzaifah ini berhasil ditawan oleh pasukan Romawi. Nah, dibawalah Abdullah bin Huzaifah Sahmi ini jamaah menghadap Kaisar Romawi, Raja Romawi. Dan mereka mengatakan orang ini adalah tawanan dari sahabat Muhammad. Rasulullah sudah meninggal dunia, yang masuk Islam sejak awal. Mereka tahu, dan kami membawanya untuk Anda. Maka Raja Romawi ini segera menghadapkan Abdullah bin Huzaifah Sahmi, dan kemudian
ya, mencoba untuk menggoda keimanannya. Ya. Kata Kaisar Romawi ini, saya menawarkan kepadamu sesuatu. Apa itu? Kata Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, saya menawarkan kepadamu untuk masuk ke agama kami Nasrani. Ya. In syi'ta, jika engkau mau, aku akan membebaskanmu dan memberikan jabatan, memberikan kemuliaan, penghargaan kepadamu. Maka Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi mengatakan, hayhat, innal mauta la habbu ilayya alfa marra mimma tad'uni ilaihi. Luar biasa, ya. Hayhat, kalau bahasa hari ini sorry atau nauzubillah, enggak gitu ya. Hayhat, innal mauta, sungguhnya kematian, la habbu ilayya, sungguh lebih aku cintai, lebih aku sukai, alfa marrah, 1000 kali, mimma tad'uni ilaihi, daripada apa yang kalian tawarkan, yang kalian ajak kepadaku. Jadi ini kita bicara tentang keteguhan memegang prinsip jamaahumullah, dan kita tidak bisa bicara tentang keteguhan memegang prinsip ini ya, kecuali telah mengalaminya sendiri. Jadi dan para sahabat, Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi mengalami hal ini. Kata Kaisar lagi, tetapi aku melihatmu sebagai seorang laki-laki yang ksatria. Jika engkau mengabulkan tawaranku, aku akan membagimu kerajaanku dan menjadikanmu sebagai pemimpin. Jadi pimpinan, dia salah satu wilayah barangkali di daerah Romawi. Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi tersenyum. Wallahi, lau a'taitani jami'a ma tammat. Ya, wallahi, demi Allah, lau a'taitani, andai engkau memberikan kepadaku, jami'a ma tamlik, semua yang kau miliki, wa jami'a ma malakatul arabu ala an arji'a an dini Muhammadin tarfata ainin ma fa'alt. Demi Allah, andai engkau memberikan kepadaku apa yang kau miliki, dan bahkan apa yang dimiliki oleh bangsa Arab seluruhnya, dengan syarat saya kembali ya, atau murtad dari agamanya Muhammad SAW, tarfata ain, sekejap mata pun, sebentar saja, ma fa'altu, saya tidak akan melakukannya. Nah, ini sebuah prinsip yang luar biasa dan semoga ya kita tidak berharap mendapatkan ujian seperti ini, karena kita belum tentu sanggup untuk menghadapinya, gitu kan? Belum tentu sanggup untuk menghadapinya. Tetapi Abdullah bin Hudzafah dengan lantang mengatakannya. Ya. Kemudian raja itu mengatakan lagi, aku akan membunuhmu. Nah, maka ujian itu jamaah ada dua ya. Mihna, ujian itu ada ujian yang syadid, keras ya, disiksa, dibunuh, tapi pada saat yang sama ada ujian kemewahan. Dua-duanya ujian ya. Saya nggak tahu ya, kita bisa bertahan dari yang mana ya? Apakah bisa bertahan menghadapi ujian? Ada orang yang ketika diuji dengan kemiskinan, ketika diuji dengan kesulitan hidup, semakin khusyuk sholatnya. Ada orang diuji dengan sakit, semakin ya rajin tahajudnya. Mengherankan kita, sedang sakit, susah duduk saja susah, rajin tahajud. Sementara ketika dia sehat segar bugar nggak pernah. Ini kan lucu, lucu gitu ya. Tapi sebaliknya, ya, ada orang yang diuji dengan segala kemewahan, ya, semakin rajin sholatnya, jadi bagus. Nah, kita berada dalam posisi mana? Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ini diawali dengan ujian kemewahan, dijanjikan berbagai fasilitas dan kemuliaan, tapi dia bisa bertahan ya. Dan aku akan membunuhmu. Nah sebaliknya, ini ujian berikutnya, silakan kerjakan apa yang kau mau, kata Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Nah kita akan lihat kisah berikutnya, apa yang kemudian terjadi. Lalu Kaisar Romawi ini ya menyuruh pengawalnya untuk menyalib, dibentangkan tangannya ya, kemudian akan disalib, dan berkata kepada algodonya ya, panahlah dari dekat, mulai dari tangannya. Maka Raja Romawi itu ya dalam kondisi disiapkan disalib ya, dan kemudian kembali ditawarkan untuk memeluk agama Nasrani. Tapi Abdullah bin Hudzafah tetap bergeming dengan prinsipnya, memegang Islam. Kemudian raja itu mengatakan lagi, panahlah kedua kakinya. Dipanahlah kakinya sambil terus menawarkan kepada Abdullah bin Hudzafah agar meninggalkan agama Rasulullah, tapi dia tetap dengan pendiriannya ya. Nah akhirnya ya raja tersebut berhenti dan kemudian menurunkan tubuh Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ini dari tiang salib
dan memerintahkan untuk mengambil kuali besar. Ya, ada kuali besar, ini ceritanya mau digoreng gitu ya, dan memasukkan minyak ke dalam kuali tersebut dan kemudian dipanaskan sampai kemudian mendidih begitu kira-kira ya. Lalu kemudian kaisar ini menyuruh membawa para tawanan dan melemparkan salah seorang di antara mereka, bukan Abdullah yang dilempar tapi tawanan yang lainnya dilempar hingga dagingnya remuk ya, kemudian hancur meleleh sampai kelihatan tulang-tulangnya dibakar di penggorengan yang sangat besar itu. Dan kemudian kaisar menoleh kepada Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi dan kembali menawarkan ya agar dia keluar dari Islam masuk agama Nasrani. Kaisar Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi tetap pada pendiriannya dan kaisar ini hampir putus asa ya. Lalu dia memerintahkan untuk melemparkan Abdullah ke dalam kuali yang besar ini detik-detik terakhir gitu kan, yang telah sebelumnya sudah dilemparkan beberapa orang ke dalam kuali tersebut. Dan ketika akan dilemparkan, ini ceritanya, ini luar biasa. Ketika akan tubuh Abdullah bin Huzaifah ini dilemparkan, Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi menangis. Ya. Para pengawal memberitahu Raja Romawi ya, dari dekat bahwa Abdullah ini menangis. Kemudian kata Raja Romawi ini, coba dekatkan dia kepadaku. Ketika berada di depan Raja Romawi, kemudian Raja Romawi kembali menawarkan ya, agar dia masuk ke agama Nasrani. Ya. Tetapi Abdullah enggan. Kata Raja Romawi ini celaka. Apa yang membuat menangis? Jadi dikira Abdullah bin Huzaifah ini menangis ini ya karena dia menyesal dan pengen ya, masuk agama Nasrani keluar dari Islam. Ternyata tidak. Abdullah berkata, ya, yang membuatku menangis adalah bahwa aku berkata kepada diriku, sekarang engkau dilemparkan ke kuali ini dan engkau pun mati. Sedang aku ingin sekali memiliki nyawa yang banyak bagi jasadku sehingga semuanya dilemparkan ke dalam kuali. Jadi ringkasnya begini. Jadi dia itu menangis karena hanya punya jiwa satu yang dilemparkan ke dalam kuali besar. Nah, dia pengen punya jiwa-jiwa yang banyak dan semuanya dilemparkan ke dalam api tersebut untuk pertahankan agamanya. Ini yang membuat kaisar ini kaget luar biasa dan akhirnya dia mengatakan, ini tawaran terakhir. Hallaka an tuqabbila ra'si wa ukhalli anka. Ya, ini tawaran yang menarik. Hallaka, maukah engkau an tuqabbila ra'si, mencium keningku, kepalaku, wa ukhalli anka, dan setelah itu engkau saya lepaskan. Nah, kata Abdullah bin Huzaifah, ya, saya mau. Tapi dengan syarat, yang dilepaskan bukan hanya saya, ya, tetapi seluruh tawanan kaum muslimin. Ya, kata kaisar ini, semua tawanan kaum muslimin. Maka singkat cerita, Abdullah bin Huzaifah ini ya, berprinsip bahwa ini dia adalah musuh Allah, ya, Raja Romawi ini, dan aku mencium dahinya, lalu ia pun melepaskanku dan melepaskan kaum muslimin. Ini judulnya adalah akhafud dararain. Jadi memilih suatu yang, jadi mencium kening orang kafir itu nggak boleh secara asal, ya, artinya bagian dari pengakuan terhadap akidah mereka, ya. Tapi ada tawaran yang lebih besar, terbebasnya tawanan perang, seluruh tawanan perang, ya, maka dia berjihad untuk memilih mudarat yang lebih kecil, ya. Jadi dia mengorbankan prinsipnya secara zahir, gitu kan, mengakui, gitu kan, tapi tidak dalam hatinya, atau dia tidak keluar dari Islam, gitu ya. Tapi pada saat yang sama dia mendapatkan yang lebih besar, yaitu terbebasnya para tawanan, dan dia pun melakukan hal itu, ya. Lalu ia mendekat dan mencium dahi Raja Romawi ini, dan kemudian kaisar melepaskan dirinya dan melepaskan semua tawanan kaum muslimin. Dan Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi akhirnya kembali ke Madinah Al-Munawwarah menghadap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan menceritakan semuanya. Mendengar cerita tersebut, Umar kemudian sangat senang dan kemudian sambil tertawa, ya, Umar berkata kepada mereka, setiap muslim wajib mencium dahi Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi, ya kan? Karena dia sudah mencium kening Romawi, pasukan Raja Romawi, dan aku yang akan menciumnya pertama kali. Kemudian ia berdiri dan mencium dahi Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi. Karena itu dalam dunia pendidikan, jamaah rahimakumullah, ada ini terakhir, kita diperintahkan gitu kan untuk mencium anak-anak kita, ya. Dan di antara titik
yang dianjurkan untuk dicium itu ada 4. Arba'at qubulat, arba'at lamasat. 4 titik ciuman dan 4 titik sentuhan. Yang pertama adalah ini. Kita dianjurkan untuk selalu mencium ubun-ubun anak-anak kita. Ya, ini bagian yang sangat sensitif dari batok kepala seorang anak kecil. Jadi harus dielus, ya, dicium. Yang kedua adalah ini kening. Ini mencium kening itu artinya mencium penghargaan. Ketika seorang ayah mencium kening anaknya, seolah dia ingin mengatakan saya menghargai, saya bangga. Jadi adalah ciuman kebanggaan. Yang ketiga adalah al-khaddain, kedua pipi, ini ciuman kasih sayang. Ketika seorang ayah mencium kedua pipi anaknya, itu artinya ingin mengatakan saya sayang kamu. Dan kemudian yang ketiga adalah ciuman persahabatan. Ini ciuman persahabatan antara ayah dan anak. Ciuman pertemanan. Apa itu? Kedua telapak tangan. Nah, jadi bukan hanya seorang ayah yang dicium tangannya oleh anaknya, tapi kadang kita juga tak masalah mencium tangan anak kita. Dan ini adalah ciuman persahabatan. Saya sering melihat video-video Erdogan ya, mencium tangan anak-anak kecil tersebut. Dan ini penghargaan yang luar biasa kepada mereka. Terakhir, Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ini terus mengikuti beberapa peristiwa besar di masa pemerintahan berikutnya, ya. Dan selesailah pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berlanjut pemerintahan Utsman bin Affan. Ya, ketika Utsman bin Affan memerintah, pada asalnya kemudian dia waktu itu Mesir sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin, ya, dia berada di Mesir dan wafat. Ada yang mengatakan Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ini meninggal di tahun ke-28 Hijriah, masa pemerintahan Utsman. Karena Utsman itu memerintah dari tahun 23 Hijriah setelah wafatnya Umar sampai tahun 35 Hijriah. 12 tahun namanya. Nah, dia meninggal pada masa pemerintahan Utsman. Ya, ada mengatakan tahun 33 Hijriah, tapi ada mengatakan sebelumnya 28 Hijriah. Yang pastinya dia wafat di Mesir dan dimakamkan di salah satu wilayah di Mesir. Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Nah, ini sekilas tentang sahabat Nabi ini, rahimakumullah. Kita sudah bersama 1 jaman, ya, jam 6 kurang, ya. Selanjutnya kita pindah ke sesi tanya jawab. Saya serahkan kepada Pak Atep untuk memimpin acara kita ini. Jika ada yang ingin tanyakan, teman-teman sekalian dipersilakan. Dari saya sementara, billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustaz, ini ceritanya sangat menarik sekali nih. Dan kembali me-reminder kita ya, betapa beratnya perjuangan kita untuk mempertahankan iman dalam masing-masing. Perjuangan yang ditunjukkan oleh Abdullah As-Sahmi. Dan kita sambil menunggu pertanyaan yang masuk Ustaz, baik di Zoom maupun di YouTube. Silakan para jamaah untuk bisa menuliskan pertanyaannya, atau bagi yang open mic di Zoom juga dipersilakan. Ustaz, saya mulai di satu pertanyaan dulu Ustaz. Mangga. Melihat kisah ini seakan-akan kita melihat merefleksi kembali pada kehidupan nyata saat ini Ustaz. Model-model penyiksaan atau intimidasi atau tekanan kepada umat Islam yang dilakukan oleh Raja Romawi itu, terus dengan cerita di kisah ini sepertinya berulang di tahun-tahun ini Ustaz. Umat Islam menjadi bulan-bulanan ya, bulan-bulanan dari berbagai sisi ya. Dan yang terakhir kemarin di Desember dengan kasus penembakan dan lain sebagainya itu. Nah, apakah memang dari dalam konteks sejarah Ustaz, hal yang seperti ini akan senantiasa berulang hingga hari kiamat Ustaz? Mohon penjelasan itu. Ya, menarik sekali pertanyaan Pak Atet. Jadi betul ya, sejarah itu berulang. Ya, sejarah akan mengulang dirinya sendiri. Bahkan bukan hanya sekarang, bahkan di masa Rasulullah SAW. Maka kita mengenal ketika Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya bahwa menyebut Abu Jahal itu dengan Fir'aun hadil ummah. Nah, jadi kalau dulu di Mesir ya, di masa diutusnya Musa alaihissalam, ada Fir'aun ya, yang namanya pemimpin Mesir ya, kita kenal Fir'aun, salah seorang gelar di Raja Mesir. Maka di masa Rasulullah juga ada Fir'aun ya. Sekarang mungkin juga ada Fir'aun gitu kan. Jadi demikian sejarah berulang. Bahkan pada peristiwa Fathu Makkah itu Nabi menyebut sendiri perulangan sejarah itu. Ketika 2000 tahunan perang
ya, pada peristiwa Fathu Makkah, ya, dan kemudian Nabi mengatakan, kata Rasul apa? Saya akan mengatakan apa yang dikatakan oleh Yusuf. Jadi kisah Yusuf, ya, kisah Nabi Yusuf yang pernah terjadi itu berulang kembali, kasusnya mirip gitu kan, bahkan hampir sama ya dengan kisah Rasulullah SAW. Kalau dulu Yusuf itu diusir oleh saudara-saudaranya, dicemplungkan ke dalam sumur sampai kemudian Allah menyelamatkannya dan menjadi salah satu pejabat di Mesir. Rasul juga demikian. Rasulullah diusir dari Mekah, lalu kemudian hijrah ke Madinah dan selamat sampai akhirnya sejarah berulang ya. Kalau Musa bertemu dengan saudara-saudaranya yang dulu pernah membulinya, membuangnya, nah hari itu Nabi juga bertemu dengan orang-orang yang pernah membulinya, membuangnya dan mengusirnya. Jadi sama ya, peristiwanya ya, mirip. Maka kata Nabi, saya akan mengatakan apa yang pernah disampaikan oleh Yusuf kepada kaumnya, kepada keluarganya yang mengusirnya. Nah, saya akan mengatakan itu. Itu sama, berulang. Jadi sejarah itu betul-betul berulang. Hanya mungkin pemainnya yang berubah, ya, tapi kisahnya sama. Maka disitulah pentingnya kita belajar sejarah. Jadi kata para ulama, pentingnya kita belajar sejarah karena sejarah itu berulang, dan bagaimana kita mengatasinya, kita akan mencontoh ya, ketika dulu para pahlawan mengatasinya dengan bentuk yang mungkin karena zaman berbeda ya, maka mungkin solusinya juga menyesuaikan dengan zamannya. Poinnya bahwa betul ya, kalau dulu Abdullah bin Huzafa As-Sahmi mengalami hal-hal seperti yang disebutkan, hari ini juga kita akan mengalami hal yang sama. Dan kita tidak berharap sepahit itu gitu kan, walaupun mungkin sudah pernah terjadi ya. Dan kita jangan merasa aman jamaah, jangan merasa aman bahwa oh negeri kita kan tenang, negeri kita kan orang yang baik-baik, enggak ya. Walaupun ini bukan harapan, tapi bagian dari kewaspadaan itu penting. Dan sejarah sudah membuktikan bahwa walaupun negara kita ini dikenal dengan orang yang santun-santun, baik-baik, tapi pernahkah kita membaca sejarah G30 SPKI? Apa yang mereka lakukan terhadap para pahlawan kita? Itu kan dahsyat. Ya. Apa yang dilakukan oleh mereka gitu kan terhadap para pahlawan revolusi itu kan di luar batas kemanusiaan gitu kan. Kalau ada cerita orang ditanam hidup di dalam sumur, itu betul-betul terjadi gitu. Dan itu pernah terjadi, dan bukan di Mesir, bukan di Suriah, bukan di Palestina, di Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita ingin itu berulang? Kan tidak. Jadi jangan santai gitu kan. Enggak, kita kan nggak mungkin itu terjadi. Apa yang pernah terjadi di Mesir, orang disiksa itu nggak mungkin terjadi di Indonesia. Enggak gitu ya. Bisa saja terjadi, dan itu pernah terjadi. Ya, pernah terjadi ya. Jadi kewaspadaan kita, kekompakan kita ya, dan yang perlu kita teladani dari Abdullah bin Huzafa As-Sahmi, kekuatan ya, memegang prinsip tadi itu. Ini yang harus kita lakukan, dan bagaimana itu bisa terjadi? Karena terbiat Rasulullah SAW, pendidikan Rasulullah dari awal. Jadi kualitas orang-orang yang masuk Islam pada awal-awal dakwah itu sangat ya, mungkin berbeda dengan mereka yang baru masuk Islam pada akhir-akhir dakwah. Dan itu diakui oleh para sahabat Nabi sendiri. Nah, Abdullah bin Huzafa ini minas sabiqin al-awwalin, yang betul-betul menyertai Nabi dari susahnya. Jadi karena ada juga para sahabat Nabi yang bergabung dengan Rasulullah pada puncaknya. Ketika Nabi sudah sukses ya, setelah Fathu Makkah, makanya Allah Subhanahu wa taala itu yang membedakan gitu kan antara orang-orang yang masuk Islam jamaah dalam surat Al-Hadid ya. Pada surat Al-Hadid Allah SWT mengatakan la yastawi ya, tidaklah sama, kata Allah Subhanahu wa taala ya. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidak sama kualitas orang-orang yang anfaqa, berinfak, masuk Islam, berjihad. Ini kalau boleh ditafsirkan dengan yang lebih detail, min qablil fathi, sebelum Fathu Makkah, wa qatal, dan berjihad. Beda. Ya. Ulaika a'zamu darajatan minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu. Orang-orang yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah, termasuk Abdullah bin Huzafa As-Sahmi ini, kata Allah SWT, a'zamu darajatan, lebih mulia derajatnya. Ya.
minalladzina anfaqu min ba'du wa qatalu, daripada orang yang masuk Islam setelah Fathu Makkah dan berinfak setelahnya. Jadi beda. Walaupun wa kullan wa'adallahu husna, walaupun dua-duanya dijanjikan surga, tapi dengan kualitas yang berbeda. Itulah keutamaan sabiqunal awwalun. Ya. Jadi begitu kira-kira Pak Atib. Wallahu a'lam.